Apa yang akan kalian lakukan jika kalian sedang mabuk berat di tengah jalan? Oke, kali ini kita akan bahas kisahnya dari Kenya Monge. Kenya Monge ini merupakan seorang gadis berusia 19 tahun. Pada saat usia dia 12 tahun, dia itu asalnya dari Honduras. Dia pergi menyusul emaknya di Amerika Serikat, tepatnya itu di Aurora, Denver. Nah, emaknya ini nikah dengan seorang pria bernama Tony Lee. Nama emaknya itu adalah Maria Monge. Dia nikah itu supaya dapat kehidupan yang layak lah ya, punya pasangan, namanya juga orang yang pendatang gitu, mereka harus nikah supaya bisa dapat namanya penduduk gitu, KTP tetap, orang yang tinggalnya tetap di daerah itu. Lalu si Kenya ini pun menerima Tony Lee itu sebagai ayahnya karena dia selama ini selalu merindukan sosok ayah dalam hidupnya. Si Kenya ini orangnya itu dianggap ceria, menyenangkan, dia juga penyayang, dia ramah, santun, dan mudah banget bergaul. Awalnya waktu dia pindah ke Denver itu, dia tuh tidak tahu sama sekali bahasa Inggrisnya juga pas-pasan, tapi karena dia orang yang mudah bergaul, dia juga cepat dapat teman gitu. Teman-temannya juga merasa dia asik untuk diajak bermain, dan dia pun cepat banget punya teman. Banyak orang yang suka sama dia, apalagi di lingkungan temannya. Dan si Kenya ini juga punya adik, namanya itu Kimberly. Itu anak dari ayah tirinya itu dengan ibunya. Nah, tamat SMA, dia lanjut sekolah broadcasting. Dia kan orangnya ceria ya, dia menyenangkan gitu. Jadi dia pasti senang banget yang namanya bicara, tingkat kepedeannya juga, percaya dirinya juga tinggi. Jadi dia ngambil sekolah broadcasting ini. Dia pun memutuskan untuk tidak tinggal lagi dengan orang tuanya. Dia pindah bersama dengan pacarnya karena dia udah punya pacar. Dia tinggal bareng pacarnya bernama Lewis. Dan karena dia ini orangnya suka bersenang-senang, dia sama teman-temannya itu selalu buat rencana, yuk kita keluar malam ini kemana. Dan ternyata mereka membuatlah rencana pergi clubbing, minum-minum, pesta-pesta, nari. Tapi karena waktu itu usia dia masih 19 tahun, dia kan masih muda, itu kan masih di bawah umur, belum bisa namanya minum alkohol, itu juga belum bisa, harus usia 21 tahun. Nah, dia pun buat KTP palsu, supaya dia bisa tuh diizinin masuk ke tempat-tempat itu. Sebenarnya mereka juga udah buat janji ya sama teman-temannya. Kita nggak boleh keluar dari klub kalau nggak bareng-bareng. Kita harus bareng-bareng, jangan ada yang keluar dari klub dengan seorang diri. Tapi ya, di satu hari ada kejadian nih ya, di tanggal 30 April 2011, mereka kan lagi pergi nongkrong bareng gitu, party. Mereka sudah pesan meja, mereka juga sudah pesan minuman-minuman mereka. Tahu kan minuman apa itu, kayak koktail, shooter, itu mereka pesan tuh sama teman-temannya. Nah, di saat mereka sudah asik di situ, jadilah ini kan si Kenya ini kan orangnya kecil ya, kecil terus kalau dari perawakannya itu, kalau dia lagi mabuk itu suka sempoyongan, apalagi dia pakai high heels. Nah, dia udah mabuk berat nih kondisinya. Kata temannya, terakhir dia melihat Kenya ini pada saat jam 1 dini hari. Dia tuh pamit ke toilet. Dia bilang, udah dulu ya, aku mabuk banget nih ke toilet. Orang kan biasanya kalau mungkin habis minum-minum mau kebelet, mau pipis atau gimana, buang air, pergi ke toilet. Dia ninggalin barang dia, kayak tas dan HP-nya itu di meja yang mereka pesan. Nah, teman-temannya pun oke, silahkan. Nah, orang-orang mabuk gimana nih ya, pasti kan sering jatuh, berat gitu. Nah, setelah dari toilet itu, teman-temannya ini pun nggak nyari-nyari dia lagi, merasa oh ya udah, mungkin dia udah balik tuh sama temennya, atau udah diantar pulang, atau udah pacarnya udah jemput gitu. Temannya pun nggak ngambil pusing. Ternyata dia waktu mabuk berat itu keluar gitu dari toilet cari angin. Nah, esokan harinya pacarnya itu bernama Lewis bingung. Dia lihat kok di tempat tidur ini nggak ada pacarnya ya, biasanya kan ada gitu kan, tempat tidur ada pacarnya, nggak ada. Terus dia cek HP-nya juga, kok nggak ada kabar dari pacarnya. Biasanya kalau misalnya dia nginap atau tidur di tempat temannya, dia pasti kabarin dulu, yang aku lagi di sini ya, tuh nggak ada. Nah, dia pun curiga kan, nanya temannya si Kenya ini, bilang juga nggak ada sama kami, dia nggak ada. Dia kan tahu kan, dia paling dekat, si Kenya ini paling dekat dengan adiknya si Kimberly. Dia pun nanya Kimberly, kamu ada hubungan dengan ini nggak? Kenya nggak ada. Oh, kayaknya dia hilang nih,
nggak ada kabar. Teman-teman juga yang pada ngajak dia nongkrong, hangout semalam nggak ada kabar. Nah, Kimberly pun ikut panik ya kan. Dia pun ngasih tahu ke orang tuanya, "Pa, Ma, nggak ada nih si Kenya balik ke rumah sejak dia pergi nongkrong sama temennya di sana di tempat minum." Itu nama tempat minumnya 24K ya, 24K. Orang tuanya pun ikut panik lah, karena loh gimana nih anakku nggak balik-balik gitu. Dan mereka pun sudah mulai kan nyari-nyari. Itu di tanggal 1 April lah ya, karena kan tanggal 30 Maret itu malam sampai jam 1 dini hari temannya terakhir lihat, dia permisi ke toilet, dan itu kan di dini hari sudah dianggap tanggal 1 April. Polisinya ini, teman orang tuanya ini pun sudah mulai mencari-cari, menyebarkan kertas-kertas dengan ada gambar orang hilang, yaitu si Kenya. Dan pada saat mereka mau lapor polisi bilang, "Maaf ya, kami tidak melayani kalau ini urusannya belum 3 hari alias 72 jam. Jadi dilayani itu setelah 3 hari baru bisa dinyatakan hilang," gitu. Mereka pun gak ada jalan kan, aduh gimana nih, karena bisa aja anakmu masih mabuk, masih hangover, tunggu aja nanti dia juga pasti balik kok, mungkin entah di mana dia kesasar gitu kan pikiran polisi. Ya mereka pun berharap nggak terjadi apa-apa sama putrinya. Nah, di tanggal 1 April ini, tepatnya di jam 7 malam, ada yang SMS ke HP si Kenya. Kan dia tinggalin tuh barang-barang dia, tas dan HP-nya itu di meja waktu dia di tempat nongkrongan itu, di cafe ataupun di bar gitu kan. Waktu itu yang pegang HP ini ayahnya si Tony Lee. Dia lihat, "Hey, ini Travis. Kemarin kan aku yang ngantar kamu itu loh, aku yang jemput kamu itu kemarin di jalan. Gimana, kamu udah aman? Kamu udah nyampe rumah?" Dia bilang gitu kan, "Kamu nyampe rumah selamat kan?" Kata dia gitu. Nah, ditelepon balik lah sama si ayahnya ini, si Tony Lee. Waktu ditelepon gak pernah tuh si Travis ini ngangkat. Nah, berarti dia tahu kan, orang yang terakhir melihat putri saya itu cowok ini, tapi ini siapa? Dia gak kenal sama sekali nomor itu. Mereka gak tahu siapa ini cowok ini. Nah, mereka pun curiga gitu. Setelah itu gak ada berita. Si Tony ini pun sudah merasa curiga juga sama teman-temannya si Kenya. Masa teman-temannya bilang si Kenya pergi ke toilet gak bawa HP dan gak bawa tasnya? Gak mungkin, itu bukan sifat Kenya gitu. Ini kayaknya teman-temannya ada yang menyembunyikan sesuatu nih, ada yang dicurigai, mereka berulah nih kayaknya gitu. Terus setelah itu dibiarin kan, karena si Tony itu udah mencurigai kalau nggak si Travis ini juga harus ditanya nih langsung gitu. Dia pun bilang, kayaknya kita harus hadapin nih langsung si Travis ini, dia terakhir nih orangnya gitu. Nah, setelah 3 hari kan, barulah polisi mau campur tangan. Diceklah CCTV kan, ada CCTV yang menunjukkan kayaknya ini lagi ngobrol sama orang di depan sebuah gedung. Nah, ada lagi di dalam gedung ini orang berantem gitu. Ada kayaknya juga di dalam, tapi dia hanya menyaksikan, dia nggak ikut berantem. Nggak tahu penyebab laki-laki ini ricuh karena apa, belum tahu, sampai adu fisik. Terus Tony pun memutuskan untuk bertemu Travis, ya kan. Si istrinya ini panik karena di Denver ini kan dulunya itu legal-legal aja, sah-sah aja orang pegang senjata api. Jadi karena dia takut nanti terjadi kenapa-napa, dia bilang, "Udah telepon polisi aja agar diawasi tuh, karena dia mau ngobrol sama Travis." Nah, polisi memantau dari kejauhan. Waktu si Travis ngobrol sama si Tony kan itu disadap ya obrolan mereka. Polisi juga udah curiga, kayak melihat gelagatnya Travis ini nggak enak, kayak ada yang disembunyiin gitu. Tapi setelah itu si Tony minta, "Ya udah kami cek dulu ya mobil kamu," gitu. Waktu dicek mobilnya ini dalam keadaan bersih, oke silahkan. Dalam keadaan bersih, tidak ada apa-apa sama sekali, kayak baru gitu. Dan dicium kayak ada aroma bleaching, yang pembersih pakaian itu, aromanya kan keras banget itu, amoniak. Nah, di tanggal 4 April sampai 6 April, dia itu selalu lah ditanyain polisi. Tapi dia tuh punya alibi yang kuat banget. Dia bilang, "Waktu itu aku hanya ngantar dia.
Jadi gini, aku lihat dia tuh di jalan habis keluar dari bar itu 24K. Dia ngomong sama seorang gembel yang gak punya rumah gitu kan, ngobrol. Terus habis itu aku ajak, kamu mau diantarin gak pulang? Nah dia bilang, iya, tapi ternyata taksi mau aku anterin pakai taksinya belum nongol. Ya udah aku antarin lah pulang. Aku masih punya teman waktu itu, si Fazardo di samping aku antar dulu si Fazardo. Barulah aku antar dia. Tapi waktu di tengah jalan dia bilang mau merokok dulu. Jadi aku turunin lah di simpang ini, pengisian bensin, pom bensin. Nah di situ aku lihat ada dia ketemu sama orang Asia, tipikalnya orang Asia gitu. Dia punya tato gitu, dia namanya Dan gitu. Dan aku udah biarin aja lah, aku tinggal aja dia, karena dia juga mau merokok dan ngobrol sama orang Asia itu, dia bilang gitu. Nah habis itu dicari tahu lah kan sama polisi, bener nggak sih dia ngomong ini. Cari tahu juga, ini kan si cowok, si Travis ini kerjanya di bakery. Dia itu pembuat kue atau roti yang untuk bebas gluten gitu. Dia pembuat roti lah, kue-kue gitu kan, apa namanya ya, pembuat makanan yang bebas gluten free. Nah waktu itu pemilik bakery ini kan ditanyain, bisa tolong dicek CCTV nggak, dia ini kemana tanggal 1 gitu. Jadi polisi mau tahu gitu kan aktivitas dia, karena udah dicurigai. Nah si pemilik bakery ini bilang, waktu aku tanggal 2 ada meeting, aku lihat CCTV ku tuh gak ada kerja, lagi rusak, gak ngerti kenapa. Tapi terakhir aku cek, yang muncul di CCTV ini justru Travis yang ada di sana. Jadi kan tanggal 1 nih, jam 7.22 itu terakhir dia ada di situ. Aku lihat juga sebelumnya itu dia sibuk kayak ngangkatin kontainernya yang warna putih itu, tempat-tempat es, kotak penyimpanan es itu dia ada lakbanin pakai lakban hitam, dia masukin ke tempat penyimpanan es, ke freezer. Nah aku nggak tahu dia tuh mau ngapain di pintu belakang aku, di belakang dapur gitu. Dia sambil dorong itu. Habis itu di jam 7.22 dia matikan CCTV. Aku nggak ngerti mau ngapain dia, harusnya dia nggak ada di situ jam segitu katanya. Jadi setelah itu dicari tahu lah kan, apa itu di tanggal 1 April di jam 7.22. Berarti itu setelah dia meng-SMS HP-nya si Kenya. Dia kan nanya Kenya, kamu baik-baik aja kan gitu kan, dia bilang. Setelah dia SMS baru dia ngangkatin kontainer itu yang berisi kayak kotak es gitu. Cuman dia mau ngapain gitu ya di tempat freezer gitu, ininya aja masih curiga. Nah setelah itu dari pengakuannya dia, alibi dia bilang di jam 3.30 dia sudah ninggalin itu cewek si Kenya, lalu dia pergi ke rumah pacarnya. Dan pacarnya ini pun bilang, iya memang ada ini kok, ada Travis kok, dia datang ke tempat aku, ke apartemen aku. Nah lalu jam 8.30-nya dia berangkat kerja gitu. Sementara ada saksi yang melihat, katanya di tanggal 1 itu mereka melihat si cowok ini, si Travis ini meninggalkan tempat kerja itu di jam 8.30 malam. Mereka melihat ya nih. Terus ada lagi di tanggal 2 ada yang saksi melihat 3 cowok ada yang lagi bakar galon gitu di belakang itu, di belakang toko roti itu. Dan melihat juga di mobil van-nya itu, kargo itu, di tanggal 2 April, yaitu tepatnya di jam 2, jam 3 siang, dia tuh lagi bersihin tuh mobil van-nya tuh, di bagian depan dan belakangnya, itu pakai bleaching. Jadi baunya itu kan keras, jadi orang bisa tahu ini orang lagi sibuk membersihkan mobilnya. Nah, bisa cari tahu juga waktu itu di mana dia mengantarkan si Kenya itu, tepatnya di stasiun Konoko. Dan temannya itu juga bersaksi yang bernama Fazardo, iya memang benar. Tapi Fazardo bilang gini, waktu itu mobilnya ini alasnya itu, karpetnya bukan warna ini, itu dulu warna hitam karet gitu, tapi malah sekarang sudah baru diganti kayak warna yang baru lah, wanginya baru juga, kayak abu gitu lah ya. Dan polisi juga melihat ada
karpet yang pokoknya baunya baru lah. Nah di tanggal 5 April si pemilik bakery ini merasa ada yang hilang gitu dari tempat bakery dia, yaitu kayak yang warna putih tempat penyimpanan untuk menyetok gitu kali ya, menyetok bahan makanan. Dan juga dia merasa ada yang gak beres dengan pembakaran di dalam tempat roti dia itu, mungkin karena ada aktivitas membakar itu. Dan si alibinya si ini bilang, si Travis waktu itu dia membakar ganja, karena itu kan bau ya, maksudnya nanti ketangkap kalau kebanyakan. Jadi dia bakar ganja di situ. Dan waktu dia membersihkan itu ya memang karena membersihkan, dia memasukkan itu di dalam itu ya karena memang dia memasukkan semua bahan makanan gitu, dia bilang. Dan kenapa mati CCTV? Karena dia mau ganti pakaian di dalam ruangan, jadi dia matiin dulu CCTV-nya. Wow, dia selalu punya alibi ya guys. Dan di tanggal 2 Mei, karena polisi sudah mulai kayak curiga, banyak pertanyaan sama dia pun kabur. Dia kabur dari Aurora dengan mobil yang dia curi. Nah polisi kan aneh, merasa kok ini orang malah kabur sih gitu kan. Mungkin karena capek diinterogasi terus, polisi pun mencegat dia di Austin. Dia dicegat karena dengan alasan dia mencuri mobil temannya. Nah, karena dia selalu bebas aja gitu dari penjara, karena belum punya bukti yang kuat, dia belum bisa dinyatakan bersalah, polisi berusaha agar memancing dia agar bisa diinvestigasi lagi gitu tentang kasusnya si Kenya. Nah, tepat di 1 Juli itu kan hari perayaan di Amerika, hari kayak kemerdekaan gitu, pasti ada pesta gitu, pesta kembang api. Nah, si Lydia Tillman itu seorang wanita yang baru pindah dari New York ke tempat itu, ke Aurora. Dia masuk ke apartemennya setelah pesta gitu kan. Dia nggak sadar ada yang mengikuti dia dari belakang. Terus tiba-tiba waktu dia mau masuk, pintu apartemennya itu dibuka, dia didorong langsung dan dipukul masuk ke dalam apartemennya. Nah, dia melakukan perlawanan ya. Akhirnya dia mencakar dan mencoba bangkit, terus melawan gitu, sampai akhirnya dia karena nggak kuat melawan cowok ini, dia akhirnya pingsan. Nah, saat dia pingsan itu, dia pun di situ sudah mulai dilecehkan. Di situ si Lydia ini sudah mulai dalam keadaan tidak sadar, dan dia pun disirami dengan bau bleaching itu lagi, dan akhirnya apartemen itu dibakar. Nah, saat dibakar, ditinggalin aja seperti itu. Ternyata dia berusaha untuk menyelamatkan diri supaya dia bisa bertahan hidup. Nah, pada saat pembakar datang untuk menyiram apartemen itu, mereka melihat si Lydia ini menggantung di sebuah jendela. Nah, kayaknya berusaha untuk ini kan menyelamatkan dirinya, dan dia pun meloncat, langsung menjatuhkan dirinya ke darat, ke tanah gitu. Dan akhirnya dia pun koma selama 5 hari di rumah sakit. Di situ polisi melihat ya, bleaching yang dipakai itu persis banget dengan bleaching yang ada dengan si Kenya. Jadi polisi mau nyangkut pautin dengan si Travis, tapi belum bisa karena belum ada bukti. Jadi polisi masih mulai nih nyerang target. Mereka buat ini sasaran dulu, ngepasin gitu kan. Lalu polisi kumpul DNA di kukunya si Lydia. Dia kan sudah cakar tuh penyerangnya. Pada saat dia sudah diperiksa, DNA-nya itu dikumpulin dulu untuk dicek gitu, siapa sih pelakunya gitu kan. Dan mulai lagi polisi cek-cek nih, apa kegiatan si Travis, karena sudah dicurigai. Waktu itu Travis lagi keluar sama cewek. Udah habis keluar dari tempat tongkrongan gitu, polisi takut nanti cewek ini malah kenapa-napa. Langsung ditanyain, "Hai, nama kamu siapa?" gitu. Polisi kan biasa nanya iseng, mungkin kayak mau ini juga, mencoba mencegat gitu. "Oh, nama aku ini." Ternyata yang dia kasih itu nama palsu. Terus di sore harinya, kayak mau menjelang malam gitu, dia tuh ngincar-ngincar cewek yang udah mabuk di jalan. Saat dia sudah dekati cewek yang mabuk itu, dia udah ganti pakaian tuh, beda lagi dari yang tadi
dilihat polisi berpapasan, dia ganti dengan pakai topi dan pakai baju baru. Di situ dia udah ngincar-ngincar cewek yang mabuk, buat dia buat dia lumpuhin gitu kan. Dan polisi melihat, tadi kamu yang itu ya, yang nyamar itu ya, yang tadi kamu bilang namamu ini, kamu ngasih nama palsu sama polisi, kamu ditangkap ya, kamu ditahan karena sudah membohongi polisi. Akhirnya dia ditahan. Untung ya dia ditahan, kalau enggak mungkin bisa apa yang terjadi dengan cewek yang sedang mabuk itu. Nah, setelah esoknya hasil DNA-nya keluar, dia pun ditangkap karena DNA-nya itu pas banget, identik dengan DNA orang yang menyerang si Lydia Tillman. Tapi tahu nggak, Lydia Tillman itu koma sampai nggak bisa ngomong. Dia hampir harus selalu konsultasi ke dokter, selalu periksa demi kebaikan tenggorokan dia. Semuanya itu rusak karena sudah dipukuli oleh si Travis. Dan Travis ini pun bilang, aku akan mengaku jika aku tidak dituduh sebagai orang yang melakukan pelecehan seksual. Jangan dituduh sebagai sex offender ya. Dan aku jangan dikasih hukuman mati. Abis itu aku akan ngaku. Itu perjanjiannya, syaratnya, katanya gitu sama detektif. Oke, katanya gitu. Jadi dia ngaku lah, dia bilang, jadi waktu itu aku nganter temanku ke apartemen. Aku lihat cewek ini lagi mabuk, terus aku tawarin untuk naik taksi, tapi karena nggak ada ya udah, aku antar dulu temanku ini dan aku antarlah si Kenya. Tapi karena aku lihat dia itu ya tertarik, aku lihat badannya, aku mencoba untuk menaiki tubuhnya. Nah, saat aku udah naik, dia sadar, dia bangun, dia langsung mukul-mukulin aku dan teriak-teriak. Nah, aku takut dong orang dengar dia teriak-teriak, langsung ku cekik aja. Habis itu aku bunuh, tadi gitu. Aku sudah dicakar-cakar juga. Habis itu ya udah aku masukin lah ke kotak es. Ku tunggu aja sampai besok. Malam harinya ku biarin, lalu ku kubur lah. Dan aku ngubur dia di tempat yang aman kok. Itu tempatnya di pohon-pohon. Kalian tahu nggak kenapa aku taruh di pohon? Katanya gitu kan? Nggak, kenapa? Ya karena gini loh. Aku kalau misalnya aku dibunuh orang, aku nggak mau dibuang di tempat sampah. Jadi aku maunya itu aku dibunuh. Kalau misalnya aku dikubur di tempat yang indah, kayak di dekat air, di dekat pohon, kan sejuk, kata dia gitu. Aneh ya pikiran orang psikopat ini. Dia ini pintar banget bersandiwara, acting atau gimana gitu. Karena pada saat dia ditanya pun, di mana kau antar si Kenya sebelum dia ngaku, aku menyesal karena aku tidak mengantar dia pulang. Aku biarin dia di tengah jalan. Aku sangat menyesal. Dia bisa nangis-nangis kayak gitu, mimik wajahnya guys. Padahal dia sudah membunuh, masih dia bisa nanya, apa kabarmu, masih baik, kamu udah sampai dengan selamat. Gila, ini tipe-tipe orang yang manipulasi guys, manipulatif. Harus hati-hati dengan orang yang seperti ini. Dan dia ini udah punya sifat psikopat. Dia bisa bersandiwara, dan sementara dia menikmati sandiwaranya itu, dia merasa bisa membodohi orang dengan tindakan dia itu. Jadi harus hati-hati berhubungan dengan seperti ini pun harus hati-hati. Nah setelah itu dia kuburkan di dekat daerahnya itu, namanya dia dikubur di Keansburg Interstate 96. Setelah kasus ini, mantan pacarnya si Travis juga ada yang ngaku bilang fantasi Travis ini memang agak aneh. Bahkan dalam saat berhubungan intim sekalipun dia itu sudah menunjukkan antusias dia terhadap hal-hal yang berbau kekerasan. Dan setelah kejadian ini, si Lydia Tillman itu pun mendapatkan sebuah cincin yang dimiliki oleh si Kenya. Karena gini ya, kalau misalnya gak ada kasus Lydia ini, dia selamat, itu kayaknya gak akan diketahui siapa pembunuhnya. Jadi dia merasa dia ada kontak batin atau ikatan batin dengan Kenya. Dan itu juga mungkin sebagai apresiasi dari keluarganya Kenya untuk si Lydia. Karena dengan itu mereka bisa lega, pembunuhnya Kenya itu bisa terungkap dan mayatnya pun bisa diketahui di mana. Dan oleh sebab itu si Lydia ini pun merasa kita semua layak mendapatkan kenyamanan
dan terhindar dari orang-orang jahat seperti Travis gitu. Kennersburg gitu. Kennersburg di Interstate 96. Pokoknya di samping pohon gitulah ya. Nah, jadi habis itu dia kubur, lalu dikasihlah dia hukuman seumur hidup, yaitu 48 tahun lebih, karena dia punya banyak pasal-pasal kejahatan. Jadi dari kisah ini kita pelajari ya guys, itu kalau misalnya kita mau mabuk-mabuk di jalan ini nih, kalian mau ngapain nih? Kalian misalnya ada yang menjanjikan pun, bakal ada yang menjagain kita, yang melindungi kita nggak pernah tahu kita tuh bakalan aman atau enggak jika kita habis mabuk kan kita kondisi kita udah lumpuh, maksudnya udah nggak berdaya, orang-orang bisa aja menyakiti kita. Jadi ya harus kita pelajari juga ya, kalau orang mabuk-mabuk gitu hati-hatilah, jangan sampai tidak melewati batas kayak mabuk berat. Kalau mabuk hanya ringan aja oke aja, dan itu juga lokasinya harus diperiksa juga kali. Pokoknya dijauhin aja kali ya, minum-minuman keras gitu nggak ada gunanya juga. Mendingan minum obat minuman gitu keras, mendingan di rumah aja, jangan keluar. Oke guys, thank you for watching, and aku harap kalian bisa menjaga diri ya dari kejahatan yang akan menyerang. Tetap waspada, take care of yourself, and be safe. See you in the next video. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.